Salam edukasi, salam inspirasi, semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 menit menginspirasi untuk Anda insan pendidikan. Guru, dosen, calon dosen, mahasiswa, atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, pembelajaran, dan persekolahan. Apakah saat micro teaching boleh langsung berinisiatif menggunakan bahasa Inggris walaupun tidak disuruh? Gimana untuk menguji kemampuan bahasa Inggris secara live begitu? Maka biasanya seseorang berinisiatif atau bahkan mungkin juga nekat ya, error, coba-coba saja, atau dia terpancing situasi yang praktik sebelumnya gunakan bahasa Inggris. Wah, gimana nih kalau saya tidak mempersiapkan diri? Jadi kecuali jika perguruan tinggi tempat kita melamar mensyaratkan itu, misalnya disampaikan ada semacam peraturan teknis yang sudah disepakati sebelumnya, misalnya poin yang mengatakan jika Anda memiliki kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Korea, Jepang, Lughatul Arabia, bahasa Arab, ya silakan Anda gunakan, atau ya silakan kombinasi jika penguasaan bahasa Inggrisnya belum ekspor misalnya, atau cukup bahasa Indonesia murni saja. Ya, jadi tergantung kepada rule-nya nanti. Tetapi saya mendapatkan informasi dari berbagai tempat, ada mereka yang lagi mempersiapkan diri ketika micro teaching itu benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Jadi dianggap ini adalah kesempatan saya untuk menunjukkan siapa saya. Ya, karena ini kan kita jangan lupa kita sedang berkompetisi dengan pelamar-pelamar lain. Karena itu kita keluarkan semua peluru yang kita termasuk kemampuan bahasa Inggris. Nah, karena itu saya mendapatkan informasi dari berbagai tempat. Ada yang menggunakan bahasa Inggris full, ada yang ya campur bahasa Indonesia, ada yang bahasa Indonesia secara umum tapi sekali-sekali ditempatkan bahasa Inggris atau bahasa asing yang dia kuasai. Atau ada juga yang bahasa Arab murni, mereka lulusan Timur Tengah, lulusan pondok pesantren, jika melamar dosen atau guru di Kementerian Agama, ya dia menggunakan bahasa Arab. Atau ada juga yang memiliki kemampuan linguistik, ya, jadi kemampuan menguasai bahasa-bahasa tertentu, dan ada yang bahkan mengkombinasi dua bahasa sekaligus, tiga bahasa sekaligus, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ada juga yang bahasa Korea. Ya, jadi sangat tergantung kepada rule dan inisiatif atau bahkan kenekatan kita. Jadi mungkin dicoba saja. Jika tim pengujinya senyum-senyum, oke lanjut. But kalau dia merasa kebingungan atau apa, ya, karena ada juga yang praktik mengajar bahasa Inggris, tapi tim pengujinya akhirnya bilang stop, I don't understand what do you say. Saya tidak mengerti apa bahasa Indonesia saya. Sangat kondisional. Tapi jika sudah ada rule-nya tentu patuhi. Ya, dan ingat konteksnya kita sedang kompetisi, keluarkan semua kemampuan dan trik. Tapi saya kira kata kunci dari saya lebih bersiap untuk dua versi. Bersiaplah dengan segala kemungkinan, sehingga ketika kompetisi dimungkinkan kita menggunakan bahasa asing luar bahasa Indonesia, maka ya kita sudah siap. Berbeda jika kita tidak siap sama sekali. Ya, I think that's my answer. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kayaknya tadi sudah sempat disinggung juga terkait 3 komponen yang harus ada di dalam presentasi poin pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Izin bertanya Bapak, saya butuh gambaran untuk tolak ukur poin sikap jika yang saya ajarkan ini materi yang banyak hitungan. Nah, poin sikap apa yang harus ada Pak? Persoalan sikap ini kan cukup susah diukur menurut saya Pak. Pengetahuan itu kita bisa ukur melalui asesmen, kuis, ujian, post-test, pre-test, sedangkan keterampilan kita bisa uji lewat praktik menjawab soal menggunakan media atau tools. Nah, sikap ini nih yang saya belum paham, dapat ngukurnya ini secara langsung gimana Pak? Nah, yang bertanya orang matematika,
Ya, dan juga pertanyaan yang sering ditanya oleh orang, gimana mengukur sikap? Padahal Ya. setiap misi pembelajaran itu harus lengkap tiga-tiganya. Nah, bagaimana dengan sikap? Jadi betul bahwa tidak semua materi itu benar-benar memiliki pasangan yang komplit. Aspek sikapnya, pengetahuannya ada, keterampilannya ada. Tapi saya kira karena tadi ditanyakan sikap, jika kita ingin konsen dan melengkapi persiapan kita dengan aspek sikap ini, setidaknya satu, pada saat kita menampilkan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran tadi, maka cantumkanlah, jadi sub CPL kita, sub capaian pembelajaran kuliah kita hari ini adalah ini. Maka cantumkanlah salah satu di antaranya yang ada aspek sikapnya. Misalnya menunjukkan sikap tanggung jawab, menunjukkan sikap objektif dalam menerapkan hitungan matematika seperti ini misalnya. Ya, dan karena biasanya guru atau dosen hanya mencantumkan tujuan pembelajaran sifatnya kognitif dan psikomotor atau keterampilan. Tapi saya kira agar biar lebih komprehensif, maka cantumkan di tujuan pembelajaran yang ditampilkan pertama kali. Yang kedua, tadi saya sudah menjawab juga, jika kita ingin mencuri poin dari aspek ini, ya jadi kita berbicara tentang aksi micro teaching, tapi nanti dalam pembelajaran real juga tentu ya ini menjadi satu kesatuan yang memang menjadi misi pembelajaran, yaitu ya kalau aspek sikap yang ingin dinilai, lakukan lembar pengamatan untuk menilai sikap karena berbeda dengan aspek penilaian pengetahuan dan keterampilan. Lembar pengamatan. Jadi sebetulnya ya lembar pengamatan itu bisa digunakan. Jadi misalnya ketika siswa dibagi dalam beberapa kelompok, maka guru mengisi lembar sikap. Ya, lembar sikap misalnya bagaimana si A punya tanggung jawab yang baik dalam mengelola kelompok misalnya, sikap sportivitas dan sebagainya, menghargai pendapat teman, itu aspek sikap yang juga menjadi bagian yang mungkin kita nilai. Nah, bagaimana triknya ketika kita pada saat micro teaching? Sementara kalau lembar pengamatan itu kan tidak nampak, kita diam-diam mengisinya dengan poin-poin pertanyaan 1, 2, 3. Ada 2 kunci yang mungkin tips yang ingin saya sampaikan. Pertama, sampaikan secara verbal ya anak sekalian. Kenapa kita perlu sampaikan? Sebetulnya kita sedang mengirim pesan kepada penilai bahwa sang guru atau dosen ini sedang melakukan pengamatan untuk menilai aspek sikap. Jadi sampaikan saja secara verbal dan simulatif bahwa sementara kalian mengerjakan tugas kelompoknya, ibu akan mengisi, akan mengamati, mengobservasi tentang aktivitas kalian. Nah, dengan demikian si penilai kalian akan membaca, oh dia tengah menilai aspek sikap. Yang kedua adalah dosen bisa mengingatkan kepada mahasiswa bahwa ingat adik-adik sekalian, di kontrak kuliah kita pada pertemuan yang lalu kita sudah menyepakati tentang norma-norma penilaian. Salah satu unsurnya adalah aspek sikap misalnya. Jadi kehadiran sikap atau penilaian proses, kemudian ada nilai tugas mandiri, tugas kelompok, tugas praktikum, ujian tengah semester, ujian dalam semester. Nah, pada saat praktek micro teaching ada bagian sikap, penilaian sikap atau proses. Sampaikan itu secara simulatif bahwa yang bapak akan menjadi unsur penilaian terhadap kelulusan kalian adalah ada penilaian sikap atau penilaian proses. Nah, itu adalah aspek-aspek sikap, sehingga dengan mengingatkan mahasiswa seperti itu, sekali lagi kita mengirimkan signal kepada penilai bahwa ya kita cukup memperhatikan aspek sikap ini. Jadi saya kira itu trik agar kita lebih komprehensif, tidak hanya fokus kepada mata kuliah, model pembelajaran, tapi lupa terhadap pernik-pernik detail. Pertanyaan selanjutnya,
apakah wajib untuk learning outcome itu mencakup untuk pengetahuan, sikap, dan perilaku? Ini kayaknya masih lanjutan dari tadi. Meski yang disampaikan baru materi dasar atau belum materi yang diharapkan outcome-nya ke psikomotor peserta didik.